Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat tersebut harus kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas kitab Al-Kabair. Kita tidak lanjutkan dulu. Saya akan membacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta asy-syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu." Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, dari sesuatu yang meletihkan, yang melelahkan, yang capek kepada tubuh kita. Nasabin itu adalah letih, lelah, payah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Misalkan seorang kepala rumah tangga, dia mencari nafkah, ada yang jualan, ada yang petani, ada yang tukang las, ada yang guru, ada yang memelihara sapi, ada yang pekerja proyek dan yang lain sebagainya. Ketika seorang suami, ketika seorang kepala rumah tangga ini dia melaksanakan tugasnya, kemudian dia capek, lelah mencari nafkah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosanya ini diampuni. Ada yang bekerja, ya apapun lah kerjanya, ada yang moli, ada yang apapun. Ketika tubuhnya capek, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ada yang kerja di dalam negeri, ada yang kerja di luar negeri. Semuanya yang lelah, capek, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang pelajar misalkan, penuntut ilmu, dia capek, lelah mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, hafalan, menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia capek. Seorang pendakwah, seorang yang mengajarkan agama Islam, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia capek, lelah, maka dia akan mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tubuhnya merasakan lelah, merasakan letih, merasakan kepayahan, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, misalkan juga ibu-ibu ketika melayani suaminya, memasakkan, pagi-pagi sudah berangkat belanja, kemudian memasakkan untuk suami dan anak-anaknya,
menyiapkan pakaian anak-anaknya, menyetrika, mencuci piring, semua, membereskan rumah, semua yang dia lakukan, kemudian tubuhnya payah, lelah, capek, letih, melayani keluarganya, melayani suaminya, semua yang dilakukan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang melelahkan, meletihkan, jika kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa kita yang bertumpuk-tumpuk itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wala wasabin. Kemudian penyakit-penyakit yang menimpa kita. Kalau kita terkena penyakit yang ringan ataupun yang parah, yang berat ataupun yang ringan, itu akan mendapatkan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan sakit gigi, sakit kepala, keselio, sakit perut, sakit apa aja, dari yang parah sampai yang ringan, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselio, kecelakaan, kayak kemarin Hamas misalkan jatuh, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang stroke, yang kanker, semuanya itu akan menggugurkan dosa-dosa yang tertimpa, yang terkena penyakit tersebut. Apa aja? Wahatta itu penyakit kecil ya, penyakit ringan. Apa yang paling ringan? Cantengan misalkan. Iya. Tapi sakit itu kan, itu penyakit. Ya, ini akan menggugurkan dosa kalau dia sabar. Sakit mata, sakit apa aja? Telinga. Semuanya ketika seorang hamba, seorang muslim tertimpa sakit, gudikan ya, tegar misalkan di pesantren, terkena gatal-gatal dia, nah sakit. Biasanya yang pesantren, yang mondok-mondok ini kan biasanya rawan gatal-gatal. Penyakitnya anak pesantren. Kalau dia sabar, gugur dosa-dosanya, akan berguguran dosa-dosanya. Sakit apa aja, dari yang ringan sampai yang parah, itu akan mendapatkan ampunan, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wala hammin, kegelisahan, kesusahan, kesukaran, keresahan yang menimpa seorang muslim juga akan menggugurkan dosa-dosa dia. Ketika ada seorang muslim misalkan, seorang mukmin, udah umurnya tua, mak kita paju lagi, masih belum ada seorang laki-laki yang mendatangi dirinya. Sudah usia 27, perempuan 28, 30, ini sudah bingung, resah dia, gundah, galau dia. Maka yang seperti ini jika bersabar, dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bekerja pontang-panting misalkan, udah saya usaha apa aja, bekerja mati-matian, akan tetapi rizkinya, harta yang dia dapat itu masih sedikit, tidak cukup untuk kehidupannya. Dia masih punya hutang sana, hutang sini, ini gelisah dia. Ketika dia tertimpa yang seperti ini, dia akan mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan sabdanya wala husnin, kesedihan atau dia mendapatkan hal yang menyedihkan, dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang laki-laki atau seorang wanita menghadapi perceraian misalkan, ada permasalahan di dalam rumah tangganya, kemudian dia menghadapi perceraian, dia akan mendapatkan kesedihan, kesusahan, hatinya menjadi sedih. Maka yang seperti ini juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang juga tertimpa kesedihan, anaknya sakit, gak sembuh-sembuh, sedih hatinya, maka yang seperti ini juga akan mendapatkan ampunan dari Allah. Orang tuanya sakit, dia sudah periksakan ke sana kemari, dia antarkan ke sana kemari, kesedihan yang menimpa hatinya, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada anggota keluarganya yang meninggal, baik anaknya, seorang ya, saya punya teman misalkan, dia udah menunggu jodohnya sangat lama, ketika umur 30 baru menikah.
Umur 30 tahun baru menikah. Menikah belum 1 tahun meninggal anak dan istrinya. Sedih. Dia lama menunggu jodohnya datang, ketika jodohnya datang meninggal. Dia juga mendapatkan kesedihan dalam hatinya, maka yang seperti ini bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ada seorang yang menunggu anaknya bertahun-tahun, udah nikah 10 tahun, 15 tahun, baru punya anak, anaknya umur setahun kemudian meninggal. Sedih dia. Maka ketika kesedihan ini menimpa dirinya, dosa-dosa yang ada pada dirinya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika meninggal orang tuanya, bapaknya, ibunya, dia tertimpa kesedihan, selama hatinya merasa kesedihan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah melanjutkan, wala ada, ketika seorang muslim mendapatkan gangguan dari tetangga, misalnya gunjingan, celaan dari tetangga yang menyakiti hatinya, ini akan mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tetangga kita ada yang menzalimi kita, tetangga kita ada yang menggunjingi kita, menyakiti kita, mengganggu kita, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ghammin, kegundahan, kesengsaraan, duka cita, ini juga sama maknanya. Ketika kita bersabar menghadapi duka cita, kegundahan, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memelihara sapi mateh, ngobu bedus mateh, naman semangka rugi semuanya, naman padi kena wereng, rugi semuanya. Jualan ini nggak untung, jualan itu ditipu. Ada kan yang seperti ini, orang-orang yang apes melolong. Bukan apes ya, memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Maka harus bersabar. Maka yang seperti ini akan menggugurkan dosa-dosa yang dia miliki, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta syaukati yushaquha, sampai duri yang mengenai diri kita, kena tangan kita atau kaki kita, bersih-bersih. Apa yang itu tumbuhan yang kecil ada durinya itu, waktu tarnya, apa bahasa Indonesianya? Bayam. Bayam itu ada durinya. Yang suka bersih-bersih, cak maki misalkan, bersih-bersih di rumah, pas megang gini kena duri tangannya, diampuni dosanya. Sekecil itu loh, kena duri, diampuni dosa-dosanya. Belum lagi kalau kena paku, belum lagi kalau kena misalkan seorang wanita, seorang ibu-ibu marut kelapa, ini kena parutan, ia menggugurkan dosa-dosa, diampuni loh dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menimpa seorang muslim, jika dia bersikap dengan sabar, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Zainal ya, di beberapa pertemuan yang lalu, seorang muslim itu kan kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Kalau ada sesuatu yang tidak enak menimpa dirinya, maka dia harus bersabar. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, al-imanu nisfan, iman itu terbagi menjadi 2 bagian, nisfu sabr wa nisfu syukur. Separuhnya keimanan itu adalah kesabaran, separuhnya keimanan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita ini bersikap dengan benar ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang menimpa diri kita ini bisa bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.